Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan ada beberapa seal yang dimana ini adalah seal bekas dan juga ada yang seal baru ya. Yang dua ini adalah seal baru, dan mungkin teman-teman di rumah juga banyak sekali seal-seal bekas seperti ini yang sudah tidak bisa kita pergunakan kembali. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara supaya seal gas ini bisa kita pergunakan kembali teman-teman. Ini nanti akan sangat bermanfaat sekali ketika kita tidak mempunyai seal gas ya, terutama ketika dalam keadaan darurat, misalkan tengah malam. Jadi kita harus mengganti seal dan ternyata kita tidak punya seal. Nah, di sini saya akan berbagi dua ide kreatif dari seal gas bekas seperti ini. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk ide kreatif yang pertama di sini kita bisa melihat pada bagian seal-sealnya ya. Ini adalah seal baru yang dua ini, dan ini yang lainnya adalah seal bekas. Kita bisa melihat perbedaannya teman-teman. Biasanya kalau misalkan sealnya sudah seal bekas, dia modelnya seperti ini ya, keras. Ini sangat keras sekali, berbeda dengan seal yang masih baru seperti ini ya. Ini keset, jadi dia tidak kenyal. Maksudnya kenyal, tidak keras sekeras seal bekas seperti ini. Nah, di sini bagaimana cara membuat seal yang sudah keras seperti ini menjadi kenyal lagi seperti ini. Di sini cukup menggunakan bahan dan juga cara yang sederhana saja. Untuk yang pertama kita bisa menggunakan wadah seperti ini. Kemudian kita masukkan ke bagian wadahnya ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah pertalite. Ini teman-teman bisa menggunakan pertalite atau menggunakan pertamax ya. Jadi supaya nanti karet pada bagian sealnya dia mengembang lagi teman-teman. Kita taruh saja seperti ini ke bagian wadah. Untuk kebutuhannya nanti secukupnya saja, yang penting terendam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit terlebih dahulu. Kita diamkan seperti ini. Nanti langsung kita uji coba teman-teman. Oke, setelah kita rendam kurang lebih sekitar 5-10 menit, kita ambil teman-teman. Kemudian kita sediakan lap ya. Kita lap jadi supaya pertalite-nya ini dia hilang terlebih dahulu. Ini sangat lentur sekali ya, bisa terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah satunya, ini yang bekas tadi, ini juga lentur teman-teman. Ini sebenarnya sudah tidak bisa terpakai, tapi karena memang sudah kita rendam dengan menggunakan pertalite ya, ini hasilnya seperti karet baru lagi. Ini sudah sedikit sobek karena ini bekas. Nah, ini akan langsung saja kita uji coba ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat hasilnya. Kalau yang baru seperti ini juga lumayan lentur. Ini yang bekas yang sudah kita rendam dengan menggunakan pertalite. Nah, ini adalah seal yang akan kita pergunakan teman-teman. Jadi ini sealnya masih yang tadi ya, tidak saya ganti. Bagian sebelah sininya ada yang retak sedikit. Ini untuk cara memasangnya seperti biasa ya. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil pada bagian sealnya teman-teman. Oke, ini seal yang lama ya, seperti ini. Nah, ini adalah seal yang akan kita pergunakan. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi bagian sini memang ada sedikit pecah ya. Kita coba langsung masukkan seperti ini. Yang pecah saya taruh pada bagian bawah. Ini sudah sangat pas sekali ya. Jadi dia tidak kaku teman-teman. Kita masukkan. Oke, seperti ini. Kita tekan ke arah bawah. Kemudian tinggal kita pasang regulatornya seperti ini. Oke, kita bisa lihat pada bagian indikatornya naik ya. Ini tidak ada suara kebocoran sama sekali. Bisa teman-teman dengarkan. Sekarang kita uji coba pada bagian kompornya teman-teman. Bisa terlihat kompornya hidup ya, normal, dan ini tidak ada kebocoran sama sekali. Jadi seal yang sudah kita rendam dengan menggunakan pertalite, hasilnya bisa kita pergunakan kembali. Dan ini aman ya teman-teman. Seperti ini hasilnya.
Kemudian untuk ide kreatif yang kedua, kalau misalkan teman-teman mempunyai banyak sekali seal-seal bekas seperti ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki sendal jepit yang sudah putus seperti ini. Biasanya sendal jepit yang sudah putus seperti ini akan ditambahkan paku pada bagian depannya ya. Ini sebagai cara darurat, tapi ini akan sangat berbahaya sekali ketika kita pergunakan. Karena apa? Kalau misalkan pakunya lepas, dia akan bisa mengenai kaki orang lain di jalan atau bahkan mengenai ban kendaraan bermotor ya, atau misalkan pas miring ke atas bisa mengenai kaki sendiri teman-teman. Nah, untuk seal bekasnya ini bisa kita pergunakan untuk menggantikan peran si pakunya. Caranya cukup mudah sekali. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman mempunyai seal yang sudah rusak ya seperti ini, atau yang sudah potongan, ini bisa kita pergunakan. Kalau yang masih utuh seperti ini, tinggal kita potong saja menjadi setengah seperti ini teman-teman. Kemudian caranya seperti ini, tinggal kita masukkan saja ke bagian yang sudah putus ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini karena masih longgar ya. Di sini kita sediakan ini teman-teman, jarum pentol ya. Ini jarum, atau bisa kita ganti dengan menggunakan jarum biasa. Kita masukkan pada bagian sebelah sini untuk mengunci supaya dia tidak bergerak. Oke, kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita tembuskan ke arah sebelahnya ya, seperti ini. Kemudian di sini kita potong untuk bagian sisa kanan dan juga sebelah kirinya kita potong dengan menggunakan tang ya. Oke, sebelahnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita sediakan lagi bahan yang mudah sekali kita dapatkan karena ini masih bisa bergerak ya. Jadi ini bisa lepas. Di sini kita siapkan garam teman-teman. Kemudian kita taruh pada bagian sebelah sini, di bagian rongga-rongga pada bagian sela-sela ini ya. Kemudian tinggal kita tambahkan lem setan atau lem G ya. Setelah prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya benar-benar sangat keras sekali. Jadi kombinasi antara lem dan juga garam itu hasilnya benar-benar sangat kuat sekali. Dan sendal ini sudah bisa kita pergunakan kembali. Sebagai uji coba atau sebagai bukti, ini akan kita tarik seperti ini teman-teman. Ini hasilnya benar-benar sangat kuat sekali ya. Ini kita uji coba dan sendal ini sudah bisa kita pergunakan. Jadi ini sangat kuat sekali seperti ini. Jadi ini bisa kita pergunakan juga untuk kebutuhan lain. Jadi misalkan ingin menambah lubang atau untuk sekedar mendempul ya. Jadi garam dan juga lem bisa menjadi alternatif teman-teman. Jadi ini adalah dua ide sederhana yang bisa kita dapatkan dari seal bekas seperti ini. Biasanya hanya kita buang saja yang sudah misalkan rusak ya teman-teman. Tapi ini bisa kita manfaatkan ketika sendal kita sudah putus, atau ketika sudah keras bisa kita pergunakan dengan trik yang pertama tadi teman-teman. Ini bisa sangat bermanfaat sekali ketika dalam keadaan darurat, misalkan kita tidak mempunyai seal gas seperti ini. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.